Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melakukan full updates untuk beberapa chart yang pertama berkorelasi terhadap pergerakan harga Bitcoin. Dan juga tentunya nanti kita bakalan bahas kira-kira dari segi price action di Bitcoin, apa yang sedang terjadi, dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,73%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix. Walaupun dominan itu berwarna hijau ya teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2% dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,37% menuju 0,087 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke full update chart hari ini. Yang pertama teman-teman, saya pengen mulai dulu dari chartnya dollar index dan mungkin kita mulai dari time frame yang lebih besar. Nah, di weekly chart itu ada sebuah indikasi yang sebenarnya tidak terlalu baik, terutama untuk kita-kita yang mungkin berinvestasi di cryptocurrency. Karena kita tahu teman-teman bahwa dollar index itu pergerakannya berbanding terbalik dengan Bitcoin. Artinya korelasinya negatif gitu, inverse correlation. Sehingga kalau misalnya kita melihat dolar indeks dari sini terus mengalami kenaikan, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin akan kesulitan untuk kemudian mendapatkan performa yang baik. Nah, kenapa saya katakan ada sesuatu yang terlihat cukup negatif? Karena di weekly chart kemarin, teman-teman, kita mendapatkan ada satu candle yang menunjukkan bahwa sepertinya dolar indeks sedang mencoba untuk flip area resistance di sini itu menjadi area support. Tandanya di mana? Yaitu adalah ketika kita melihat candle di sini, percobaan di mana sellers mendorong untuk di bawah area support di sini itu gagal dan kemudian kita mendapatkan ada rebound. Oke, jadi kita mendapatkan ada wick di sini disertai body candle yang cukup tebal, teman-teman, dan berwarna hijau, menunjukkan memang ada buying pressure yang kembali masuk ketika kita ngeretest ke area sekitaran 105,6 di sini yang merupakan harusnya sekarang area support karena sudah berhasil kita break sebelumnya area resistance, kali ini menjadi area support. Jadi itu adalah satu tentunya indikasi yang cukup negatif. Tapi apakah berarti semua senario yang kita bahas dari berbulan-bulan yang lalu itu kemudian sudah tidak lagi berlaku? Senario utama yang saya selalu sampaikan ke teman-teman adalah saya sampaikan bahwa saya mempunyai analisa dan juga prediksi bahwa dolar indeks akan menyerupai pergerakan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya seperti yang di sini, yang di sini dan juga di sini. Yaitu adalah kita mendapatkan sell off disertai ada V-shape recovery, percobaan fake out dan drop. Sell off, percobaan fake out dan drop. Ini ada V-shape recovery, kemudian fake out, dan kemudian kita drop. Nah, itu juga yang saya expect terjadi ke dollar index sekarang. Dan bagi saya belum merasa bahwa ada perubahan terhadap skenario tersebut. Menurut saya, probability akan hal tersebut terjadi itu masih cukup besar. Cuma pertanyaannya teman-teman, apakah fake out yang kita hasilkan di sini, seperti yang kita lihat di sini dan juga di sini, apakah akan kita hasilkan nyampeknya cuma di sini, ataukah kita akan naik lagi sedikit menuju mungkin sekitaran area 107 di sini, barulah dari sana kita akan start untuk kembali reverse ke bawah. Menurut saya, ini yang akan menjadi pertanyaan utamanya, bukan soal apakah skenario ini masih akan tetap terjadi ataukah kita sudah terinvalidasi. Menurut saya belum, teman-teman. Oke, nah cuman karena kita memang untuk sekarang mendapatkan ada sedikit indikasi negatif gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada buying pressure di sekitaran area di sini, maka untuk sementara kita juga nggak bisa expect bahwa dollar index akan langsung reverse dari sini. Oke, walaupun segalanya bisa terjadi, tapi dengan adanya price action yang kita lihat di weekly chart, itu memperkecil chance bahwa kita akan melihat dollar index mengalami sell off besar-besaran mungkin selama 1-2 minggu ke depan. Yang tidak mau kita lihat terjadi
adalah kita berminggu-minggu, teman-teman. Itu bermain di sekitaran area range di sini. Kenapa? Sekali lagi, jika ini yang kemudian kita lihat, maka ini berpotensi membentuk semacam bullish consolidation, atau kita bisa sebut sebagai bullish continuation pattern, dan kemudian kita akan start untuk kembali mengalami rally ke atas. Next target, sekali lagi teman-teman, akan ada di sekitaran area 107,9 di sini. Atau kurang lebih 108. Jadi ini adalah target berikutnya yang bisa jadi dituju oleh dolar indeks sebelum kita kemudian akan mendapatkan koreksi dalam atau bahkan reverse langsung ke bawah. Jadi antara kita akan reverse dari sini atau reverse dari area di sini, bagi saya itu tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi senarionya masih tetap sama, hanya titik reverse-nya yang mungkin berbeda. Tapi tetap senario utamanya saya sampaikan, saya masih berpegangan bahwa probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang kita lihat sebelumnya. Ada sell off disertai ada V-shape recovery di sini, kemudian percobaan fake out. Nah, kita berada di fase terakhirnya, itu adalah fake out-nya, teman-teman. Nah, fake out-nya itu apakah akan berhenti di sini atau di sini, yaitu kita belum akan tahu. Tetapi karena kita mendapatkan ada clue bahwa sepertinya ada buying pressure yang mencoba untuk nge-flip area support, resistance di sini menjadi area support, maka untuk sekarang itu memperbesar chance bahwa pertama kita akan terkonsolidasi di sini dan kemudian start untuk kembali merangkak naik minimal untuk kembali ngeretest ke area 107,3 di sini atau bahkan break nyampe ke sekitaran area target kita di 108 sampai 107,9. Baru dari sana saya akan expect akan ada koreksi yang dalam minimal. Koreksi dalam artinya kita akan koreksi mungkin kembali ke area di minimal 105 di sini atau bahkan kita akan start untuk kembali reverse ke bawah. Oke, nah senario ini akan kembali diperbesar probabilitasnya apabila kita mendapatkan ada bullish consolidation selama berminggu-minggu ke depan di sekitaran area di sini. Nah, tentunya idealnya kalau misalnya kita memang mau melihat dolar index start untuk reverse dari sini adalah apabila sekali lagi kita tiba-tiba mendapatkan ada sell off disertai dengan momentum, kemudian kita mendapatkan ada bearish consolidation atau bearish continuation pattern di bawah area 104,7 di sini. Dan ini akan menjadi pertanda bahwa sepertinya fake out yang kita lihat di sini sudah terselesaikan dan kita akan kemudian mendapatkan reversal ke bawah. Tentunya dengan adanya hal ini, kalau ini kita lihat, maka tentunya pengaruhnya adalah kita kemungkinan besar bakalan melihat stock market Amerika Serikat itu performanya positif dan itu juga akan berpengaruh ke pergerakan harga Bitcoin. Jika stock market Amerika itu performanya baik dan kemudian kembali ke all time high, sorry guys, kalau kita kembali ke all time high di stock market Amerika Serikat, kita tahu bahwa beberapa bulan kemudian biasanya kita akan melihat Bitcoin juga menyusul ke arah yang sama. Nah, kalau untuk S&P 500 sendiri, saya juga masih merasa bahwa senario yang saya bahas dari beberapa minggu yang lalu itu belum terinvalidasi ya teman-teman. Jadi saya masih expect memang, seperti yang saya sudah sampaikan, ketika kita berada di sekitaran area di sini, saya expect memang S&P 500 tidak akan break area tersebut dalam sekali percobaan. Artinya kemungkinan kita bakalan mendapatkan koreksi terlebih dahulu dan kemudian baru pelan-pelan start building momentum lagi dan break di atas area tersebut. Dan senario itu bagi saya belum terinvalidasi. Dan kita masih berada di uptrend, teman-teman. Setelah kita di tahun 2022 kemarin itu di downtrend, alias kita melihat di sini strukturnya sangat jelas, lower high, lower low, kemudian lower high, lower low. Nah, kita kemudian sudah break dari area lower high terakhir, teman-teman. Dan sekarang kita sedang berada di tahap retest. Oke. Kalaupun kita kemudian kembali nyampe ke sekitaran area di sini, itu tidak mengubah apapun, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada di sini membuat higher high, higher low, higher high, dan ini juga berpotensi menjadi higher low yang baru. Oke, jadi kalaupun kita terus meneruskan koreksi nyampe ke sekitaran 4100-an, itu bukan berarti kita sudah akan kembali reverse ke bawah. Oke, walaupun chance-nya ada, tapi bagi saya senario yang saya sampaikan dari kemarin itu masih cukup besar. Antara kita akan melakukan sideways yang cukup besar di sekitaran area di sini, atau bisa aja dari sekitaran area di sini. Tapi intinya, saya merasa bahwa untuk jangka menengah,
Oke, jangka menengah itu mungkin kita bisa expect 6 sampai 8 bulan ke depan. Saya masih bisa melihat S&P 500 akan mencoba untuk mampu break di atas area di sini dan kemudian mencoba menembus ke all time high yang baru. Oke, tapi untuk sementara kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, ya kita masih melihat S&P 500 itu untuk masih struggling ya, kesulitan untuk kemudian mempertahankan area supportnya di sini. Oke. Dan sekali lagi belum ada alasan bagi kita untuk kemudian merasa bahwa kita sudah siap untuk kembali break dan menuju ke all time high yang baru. Indikasinya belum ada sama sekali, tetapi saya merasa dengan adanya rebound yang kita lihat di sini, gitu ya, itu cukup deras. Pertama, momentumnya terlihat cukup baik, sehingga saya merasa bahwa S&P 500 dalam beberapa hari ke depan kemungkinan akan kembali mencoba untuk ngeretest ke area trendline di sini. Oke, trendline ini kemudian akan sangat menentukan, teman-teman. Kalau kita mampu break dari area di sini, maka kita akan kembali ngeretest ke area high terakhir di 4.600. Yang tentunya kalau senario paling idealnya kita kali ini mampu break, tentunya next target sudah akan ada di all time high. Tapi kalau kita kemudian kembali mendapatkan rejection dari sini, maka kita bisa aja terus-menerus mendapatkan koreksi, oke, dan kemudian start kemungkinan untuk membentuk channel seperti ini, ya kan? Dan ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan mampu breakout ke atas. Jadi untuk sementara, saya masih melihat ini sebagai sebuah bentuk koreksi, tidak ada perubahan dari skenario yang sudah kita bahas dari berminggu-minggu yang lalu, dan semuanya masih dalam keadaan on track. Nah, sedangkan untuk Bitcoin sendiri, teman-teman, kita mungkin juga belum bisa membahas terlalu banyak kalau misalnya time frame-nya terlalu besar, terutama di weekly. Kenapa di weekly tidak bisa kita bahas? Orang nggak kemana-mana kok harga Bitcoin-nya. Jadi kita mungkin akan cenderung bahas di time frame yang lebih kecil untuk Bitcoin. Karena untuk gambaran besarnya, teman-teman harusnya masih tahu ya, bahwa saya pribadi juga masih berpegangan dengan senario di mana selama kita masih bertahan di sekitaran area range di sini, saya tuh masih cenderung bullish, teman-teman. So, bagi saya tidak ada perubahan untuk hal tersebut. Ya, kita masih cenderung sideways di sekitaran area di sini dan tidak ada perubahan terhadap apa yang saya lihat di market. Saya masih merasa ini adalah semacam pergerakan impulsif diikuti pergerakan korektif yang kemudian akan diikuti oleh pergerakan impulsif berikutnya. Itu belum ada perubahan. Jadi untuk midterm saya masih cenderung akan bullish untuk Bitcoin. Cuma mungkin ada sebagian dari teman-teman kan juga yang traders gitu ya, yang pengen tahu untuk short term kira-kira ke arah mana. Maka kadang juga saya sering memberikan analisa menggunakan time frame yang lebih kecil, terutama di 1 hour atau mungkin 15 minute chart. Nah, sekarang kalau di 1 hour, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, kita juga sekarang sedang mencoba untuk membentuk semacam channel gitu ya. Dan kalau misalnya diperhatikan, kita sekarang berada di area yang sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau kita sampai mampu break di atas area channel di sini, bukan hanya kita kemungkinan akan break dari struktur bearish consolidation di sini, tetapi kita juga kemungkinan akan break dari area lower high terakhir, which is sekali lagi, menurut saya adalah satu indikasi yang positif. Tetapi, kenapa ini kemungkinan tidak bisa kita manfaatkan? Karena sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya kalian manfaatkan breakout tersebut, kalian mungkin akan menemukan setup dengan risk to reward ratio yang tidak terlalu besar. Karena sekali lagi kita akan kemudian kehadang sama area trendline di sini. Yang sudah sangat dekat gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang mau mencari setup untuk long, kalau saya pribadi ya cenderung saya akan menunggu sekali lagi salah satu atau dua skenario ini terjadi. Pertama, saya mau melihat dia breakout dari trendline di sini dan kemudian mendapatkan konsolidasi. Ini akan saya manfaatkan kemudian untuk peluang long. Atau yang kedua, kita kembali menuju ke area yang saya targetkan di sekitar 24.000 sampai 23.000. Di sini juga saya akan kemungkinan mencari peluang untuk melakukan swing long. Oke. Tetapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya lebih prefer untuk tidak mencari peluang untuk long. Tapi apakah itu berarti saya kemudian akan short? Ya, belum tentu juga. Artinya apa? Saya lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu kalau ternyata memang skenario yang saya harapkan itu belum terjadi. Nah, kalau misalnya saya mau short, itu saya mau tunggu juga skenario ini terjadi. Yaitu adalah kalau kita breakdown dari trendline di sini, ini kemungkinan bisa kita manfaatkan sebagai sell setup. Begitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang konservatif, ini adalah kemungkinan setup yang lebih baik.
Kalau misalnya kalian yang cenderung agresif, maka mungkin kalian bisa zoom in ke time frame yang kecil di 15-minute chart. Misalnya kalian menemukan ada indikasi reversal pattern dari sekitaran area di sini, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi ini datang dengan resiko yang cukup tinggi. Kenapa? Karena untuk sekarang teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame 15 minute dan melihat pattern yang ada, untuk sementara justru ini berpotensi berbentuk seperti semacam ascending triangle, teman-teman. Ascending triangle seperti yang kita tahu adalah semacam bullish continuation pattern. So, kalau misalnya ini yang kita lihat, ya ini tidak bisa kalian manfaatkan sebagai sebuah sell setup. Artinya kalian, menurut saya ya, lebih baik menunggu kalau misalnya ternyata kita jebol di bawah area trendan di sini. Kalau misalnya tidak, menurut saya tidak worth it untuk diambil dari atas, karena ya kalian melihat bukan reversal pattern, tapi justru continuation pattern, tapi kalian sell gitu. Itu kan kurang make sense gitu kan. Jadi itu yang saya lihat untuk sekarang gitu ya. Jadi sekarang kita berada di area yang sangat menentukan. Kalau misalnya ternyata dalam beberapa jam ke depan kita kembali melakukan development ke arah ascending triangle, maka sekali lagi ini berarti potensinya besar bahwa kita akan break dari area channel di sini dan sekaligus break di atas area lower high terakhir. Yang akan menjadi satu indikasi baik bahwa ternyata buying pressure itu ada. Dan tentunya hadangan berikutnya akan ada di trendan di sini. Kalau ini juga mampu kita jebol, maka saya akan kemungkinan kembali mencoba untuk mencari setup untuk long dan menargetkan ke minimal area high terakhir di sekitaran 28.600-an. Kalau ini mampu kita lewati, maka kita akan melihat ke sekitaran area 28.900 sampai 29.000. Next-nya sudah akan ada di area high terakhir. Oke, jadi saya rasa ini akan menghasilkan sebuah setup dengan RR yang cukup baik. Jadi ini saya akan masuk. Tapi sementara sebelum hal tersebut terjadi, saya tidak akan mencari peluang untuk long. Kalaupun mau short, saya kemungkinan akan menunggu dia breakdown dari trendline di sini. Jadi kalau misalnya masih di sini, gimana kok? Ya udah, wait and see terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Ya selain saya menunggu senario yang saya harapkan terjadi. Kalau misalnya tidak, ya sudah. Berarti saya tinggal menunggu saja sampai senario dan setup yang berikutnya datang. Itu saja. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan see you in the next video. Bye-bye.